Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Selamat memasuki Minggu Advent pertama. Minggu di mana kita kembali diberi waktu dan kesempatan untuk merenungkan makna Advent. Pertama, tentang pengharapan bahwa Tuhan telah datang dan Ia pasti akan datang kembali. Semoga kita semakin dikuatkan untuk memahaminya dengan baik dan menjalani hidup kita supaya semakin lebih baik, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mampu menyatakan buah-buah iman kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan mengaruniakan kehidupan ini, menganugerahkan berkat-berkat untuk boleh kami nikmati. Tuhan meneguhkan kami di dalam iman dan pengharapan kami, meneguhkan kami selalu dalam menjalani kehidupan ini, meneguhkan, menguatkan pengharapan kami bahwa di dalam Tuhan kami dimampukan untuk menjalani semuanya. Kami percaya Tuhan selalu hadir, menuntun dan memelihara kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami, layakkan kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian firman-Nya. Tuhan menolong kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Dia pasti datang. Dia pasti datang. Manasa inang lasai. He is definitely coming. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menunggu seorang tentu merupakan pekerjaan yang menyenangkan, tapi bisa juga jadi sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan. Menyenangkan bila yang ditunggu adalah orang yang kita kasihi dan sangat kita nantikan kedatangannya. Tapi akan melelahkan bila kita tidak tahu kapan pastinya Ia akan datang. Sementara kita telah menunggu untuk waktu yang cukup lama. Dalam keadaan yang demikian, kadang kita bertanya, apakah Dia akan datang? Nah Bapak Ibu, kedatangan Kristus kembali adalah kedatangan yang pasti terjadi, tapi perihal kapan Dia akan datang tidak ada seorang pun yang tahu.
Waktu kedatangan yang tidak kita ketahui dengan pasti memberikan pesan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia, seperti dalam Matius 24 ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ia akan datang segera, bahkan mungkin tiba-tiba. Kedatangannya membawa kabar sukacita bagi mereka yang didapati hidup dalam kesetiaan, dan membawa penghukuman bagi mereka yang tidak taat dan tetap berkanjang dalam dosa. Dia pasti datang kembali. Dialah Alfa dan Omega, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Dia akan datang segera, dan karena itulah kepercayaan itu harus dibarengi dengan sikap hidup yang berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangannya. Menanti keadaan membuat kita lengah, namun firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa Aku datang segera dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Semoga kita didapati tetap hidup dalam kesetiaan kepadanya ketika Ia datang kembali. Amin, firman Tuhan. Kita bersyukur dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan, dan kami siap untuk melakukannya. Menanti kedatangan memaknai penantian akan kedatangan secara khusus dalam minggu-minggu Advent ini. Kami percaya Yesus sudah datang, dan itu pasti, dan bahkan pasti Ia akan datang kembali. Saatnya kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Ya Bapa di surga, kuatkan, teguhkan kami senantiasa dalam menjalani hidup ini. Saat ini kami juga menyerahkan hidup kami, jemaat-Mu dalam berbagai macam bentuk kehidupan mereka. Berkati mereka, teguhkan ketika kami lemah, kuatkan ketika kami tak berdaya. Hiburkan ketika kami berduka cita, dan berikan jalan keluar ketika kami hampir tak punya jalan lagi. Dan teguhkan iman pengharapan kami selalu. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan teguhkan selalu dalam iman dan pengharapan. Dan jikalau Tuhan berkenan, sembuhkanlah mereka. Di antaranya Bapak Daniel Rombe, anak kekasih Alfarendra, Bapak Ruben Siang, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Martin Baleh, Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit, Bapak Kristoporus sampai Toding pasca operasi dan mempersiapkan diri untuk kemoterapi beberapa kali ke depan. Tuhan berkati juga Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalasuso, Nyonya Yohanes Pasolang, Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Iulius Dengen, Bapak Ruben Siang, adik ipar dari Bapak Yohanes S. Pasaban, Saudara Naftali Binna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes L. Boko, Bapak Eli Roy Kapoh, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliani,
Nyonya Ganna Pabisa, Bapak Daniel Rombe, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, dan Bapak Yusuf Rante. Mungkin masih ada yang lain. Tuhan berkati mereka, berikan yang terbaik lewat kesembuhan. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, persekutuan ini, kehidupan kami sehari-hari dalam segenap upaya kami, tugas dan pekerjaan. Engkau dipermuliakan kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu. Tetaplah bersukacita dan berpengharapan selalu di dalam Tuhan.